Shalom, selamat pagi. Bertemu lagi dalam renungan hidup dalam iman pagi hari ini. Hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Yang pertama dari Ulangan pasal yang kelima ayat yang ke-32. Ulangan pasal yang kelima ayat yang ke-32 firman Tuhan, "Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri." Bagian yang kedua dari Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-10. Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. "Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar." Bapak Ibu Saudara, ada sebuah pepatah Tiongkok kuno yang mengatakan, perjalanan ribuan mil dimulai dari satu langkah. Perjalanan ribuan mil dimulai dari satu langkah. Jangan meremehkan satu langkah jika ingin mencapai banyak langkah ke depan. Banyak hal besar itu berawal dari hal-hal yang kecil. Nah, hal ini juga berlaku dalam hal kesetiaan. Kita akan dipercayakan hal-hal yang besar jika kita bisa menunjukkan kesetiaan kepada hal-hal yang kecil. Bicara tentang kesetiaan, nats bacaan hari ini bagian pertama dalam Ulangan pasal yang kelima ayat yang ke-32 memperlihatkan tentang bagaimana satu kehidupan dari sebuah bangsa yang seringkali gagal untuk melakukan perintah yang diberikan oleh Tuhan. Mereka seringkali berjalan menuruti keinginan mereka sendiri. Tapi pada akhirnya dalam satu bagian, Musa sekali lagi mengingatkan kepada mereka, lakukan semuanya dengan setia. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadamu dengan setia. Jangan menyimpang ke kiri dan jangan menyimpang ke kanan. Dan dalam Lukas pasal yang ke-16 ayat yang ke-10 pun juga berbicara dan sedang ingin mengajarkan tentang kesetiaan. Bagaimana melakukan sesuatu dengan setia. Melakukan apa yang Tuhan Allah perintahkan dengan setia. Bukan dari hal-hal yang besar, tapi justru dari hal-hal yang kecil dan sederhana, dan pada akhirnya perkara yang besar akan dipercayakan kepadamu. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat dari dua ayat yang tadi disampaikan, saya mengajak setiap kita untuk merenungkan dua hal. Apa yang Tuhan tuntut dalam hal kesetiaan kita kepada Dia? Yang pertama itu bicara tentang kesetiaan untuk mencintai Tuhan. Dan yang kedua, kesetiaan dalam melakukan firman Tuhan. Bagian pertama bicara tentang kesetiaan untuk mencintai Tuhan. Bagaimana di tengah-tengah kondisi yang sulit, bagaimana di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah dijalani, tapi satu hati untuk tetap mencintai dan mengasihi Tuhan. Itu dituntut dari setiap kita sebagai orang yang percaya kepada Dia. Dan yang kedua yang mengingatkan tentang bagaimana Tuhan menginginkan setiap kita setia untuk melakukan firman Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan, apa yang jadi ketetapan Tuhan, kita harus lakukan dengan penuh kesetiaan kepada Tuhan setiap harinya. Firman Tuhan mengingatkan kita tentang pentingnya kesetiaan, melakukan tanggung jawab dari hal kecil sampai hal besar. Kesetiaan yang tentu membutuhkan ketekunan dan komitmen. Maka bila saat ini Tuhan mempercayakan kepada kita satu tugas atau tanggung jawab yang kecil, bersyukurlah dan lakukanlah dengan baik. Sebab kesetiaan kita dalam perkara kecil itu mempersiapkan kita untuk dipercaya dalam perkara yang besar. Karakter setia bukanlah sebuah pilihan. Itu bukanlah sebuah saran di mana kita boleh memilikinya atau tidak pun menjadi masalah.
Tapi ini adalah sebuah keharusan yang seharusnya kita kejar dalam hidup kita. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang setia dan yang benar. Ini mengingatkan dan membuktikan kepada setiap kita, kalau kita ingin belajar tentang menjadi seorang pribadi yang setia, maka minta sama Tuhan sebagai sumber kesetiaan itu. Semakin banyak waktu kita bersekutu dengan sang sumber kesetiaan itu, maka karakter kita akan terbentuk untuk semakin serupa dengan Dia. Tuhan Yesus menyelesaikan misinya selama di dunia dengan setia. Dia hanya bergantung kepada kekuatan dari Roh Kudus untuk tetap setia sampai di kayu salib. Ia tahu bahwa pada akhirnya panggilannya adalah kematian di atas kayu salib. Namun karena ia tahu bahwa itu adalah kehendak Bapa dan puncak kemenangannya untuk menebus manusia, maka Yesus melakukannya dengan setia. Ingatlah bahwa panggilan Allah dalam hidup kita adalah sesuatu yang berharga. Maka mari kita menjalani kehidupan kita saat ini dengan setia. Percayalah ada sesuatu di balik situasi kita hari ini, di mana itu menuntut kesetiaan, yaitu sesuatu yang besar dan berharga. Itulah yang seharusnya yang memotivasi kita untuk tetap setia kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, menjadi setia merupakan perjalanan seumur hidup. Kita akan terus mempelajarinya sampai Tuhan melihat kemurnian dan kesungguhan hati kita dalam mengikutinya. Setia selalu membuahkan hal yang indah. Tuhan memberikan teladan kesetiaan bukan tanpa alasan. Ia mau kita sebagai anak-anaknya tidak mudah pudar, menyerah dan berpaling kepada Allah lain karena bergumul dengan ketidaksetiaan. Mari menang dalam hal-hal kecil terlebih dahulu, maka Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang besar. Bagaimanakah kehidupan kesetiaan kita kepada Tuhan? Apakah kita mengasihi Tuhan dengan setia? Apakah kita melakukan firman Tuhan dengan setia? Apakah kita setia dalam hal berdoa? Apakah kita setia dalam menabur benih yang baik? Apakah kita setia dalam melayani? Apakah kita setia dalam mengasihi sesama kita? Maka mulailah setia dari hal-hal kecil yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan dan lakukan. Maka setialah untuk mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan di tengah-tengah hal yang seringkali menggoyahkan iman kita. Tuhan menolong setiap kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang setia. Mari kita berdoa. Maturaikan firman yang kami dengar pada hari ini ya Tuhan. Tolong kami untuk setia mengasihi dan mencintai Engkau. Tolong kami setia untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.